Masih ada pertanyaan? Oke, sebentar ya Pak ya. Oke. Yang mana dulu? Belakang dulu, soalnya tadi duluan. Yang belakang dulu ya, yang belakang dulu. Belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Widiawati dari sini komunitas Alas Kaki Kabupaten Tangerang. Biasa saya bertanya dengan Pak Aldi ya mengenai PP. Pak Aldi, dulu tahun 2012 itu saya punya PP, tapi usaha saya waktu dulu itu bergerak di bidang jasa atau kontraktor engineering. Dan sekarang usaha kami 3 tahun belakangan ini sudah berubah ke produksi alas kaki gitu. Jadi apakah saya untuk PP yang sebelumnya itu masih bisa dipakai untuk yang sekarang atau gimana Pak? Oke, yang dulu berarti PT-nya bukan PT perorangan itu ya? Oh, perorangan. 2000. Maksudnya dulu ada cuma keluarga antara saya, suami, sama adik saya gitu di jalan akte tasnya itu menyebutkan saya sama adik. Oke, itu berarti PT konvensional Bu. Nah, itu PT konvensional untuk yang engineering dulu berarti. Oh iya. Karena PT perorangan itu baru diimplementasikan baru di 2 bulan yang lalu. Nah, kalau kasus itu jadi sebelumnya udah ada PT, kemudian sekarang usahanya berusaha di alas kaki. Oh, sudah 3 tahun belakangan ini, yang 4 tahunan lah kita bergerak di bidang alas kaki, pembikinan outsole sepatu dan sandal gitu. Oke, ada 2 cara, ada 2 opsi. Yang pertama, PT yang lama itu mengadakan rapat umum pemeriksaan, kemudian mengubah bidang usahanya ke bidang usaha yang sekarang. Tapi bentuknya tetap PT konvensional. Gitu. Atau yang kedua opsinya adalah ibu satu orang sendiri mendirikan PT perorangan untuk usaha yang di alas kaki. Dengan PT yang lama tetap ada, jalan di bidang usahanya yang lama. Gitu. Tapi kalau yang lama udah jalan gitu Pak, berarti maksudnya udah jalan untuk usaha yang dulu gitu. Tapi kalau tetap ingin menggunakan yang lama, ya itu tadi harus diubah katanya bidang usahanya dan bentuknya dia tetap PT konvensional. Gitu. Ini ibu ini dulu, Ibu Dewi ya Pak. Ibu Dewi. Assalamualaikum. Ya. Deborah dari Raja. Produk saya itu hot ya Pak ya. Saya mau bertanya sama Pak Tablik ya. Kak Tablik. Iya, Pak Tablik. Pertanyaannya itu kan kalau ada Saking gembiranya. soal izin edar ya Pak ya. Ini yang saya bertanya. Kalau izin edar itu saya kan di bagian kerap ya, pasien dan kerap. Kalau izin edar itu apakah hanya untuk berlaku untuk makanan minuman gitu? Nah, pertanyaan saya di situ Pak. Terus ke Pak Aldi ya Pak. Sebelum jadi CP itu sebelum jadi PT juga kita kan berarti kan UKM ya, mikro gitu. Bukan. Pertanyaan saya Pak, surat-surat apa sih Pak, legalitas apa sih Pak yang kita harus pegang biar kita nyaman di zona UKM-nya gitu? Selain NIB, selain HI, selain merek gitu loh Pak. Apa aja yang perlu kita urus biar kita posisi kita aman sebagai UKM gitu, diakui di dinas koperasi seperti itu Pak. Terus Pak itu Pak Habibie. kurir Pak, aku juga tanya di belakang kaos. Aman banget. Buat suami, enggak buat suami saya. Pertanyaannya kan lupa. Pak, ini secara teknis saja Pak ya. Pertanyaan saya Pak. Ini Pak. Secara teknis ya Pak ya. Kita kan disuruh isi formulir Pak. Ini formulir. Pak, ini formulirnya ini sebagai untuk untuk agen atau formulir sebagai jadi
kabupaten kota untuk biar bisa bermitra dengan itu multi kurir. Nah itu pertanyaan satu Pak. Pertanyaan kedua saya Pak, iya terus makanya lupa ini kayak diganggu. Terus kedua Pak, secara teknis tadi saya kan mau kirim paket ke luar provinsi nih, contohnya ke Sumatera. Dari bagaimana kita tahu cara perbedaan, kan kalau saya kemarin kan tanya di JNE ya, JNE sama pos saya kirim per kilonya itu 45.000 per kilo. Nah saya pengen tahu dari mana kita bisa tahu, apakah kita gabung dulu ke multi kurir ini dan kita tahu perbedaan harganya Pak, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum Monggo mungkin bisa dijawab dulu dari Kata Blik ya. Ya, makasih Mbak James. Makasih Bu. Iya, jadi gini. Untuk izin edar itu biasanya yang wajib pertama pangan, makan dan minum, itu pun pangan olahan. Itu. Apa itu pangan olahan? Pangan olahan adalah pangan yang diproduksinya dan dikemasnya bukan di depan konsumennya langsung. Gitu. Jadi kalau kayak ibu bikin Thai tea atau boba-bobaan yang diproduksinya pas dipesan terus orang yang lihat gitu dikemasnya, itu gak perlu izin edar gitu. Mie ayam, kan saya beli mie ayam dibungkus, nitip sama GoFood gitu, kan kita gak melihat pesannya di mana dibungkusnya diproduksinya, berarti harus ada izin edar? Itu enggak, karena dianggapnya diproduksi di depan yang pesannya itu, walaupun diwakilkan oleh GoFood gitu. Kemudian produk yang tidak yang di stok, bukan diproduksi baru setelah dipesan gitu, itu yang wajib. Kalau misalkan ibu yang frozen kan, tapi saya mah ngeproduksinya kalau udah dipesan baru saya produksi nanti saya kirim, itu nggak wajib untuk izin edar juga. Walaupun frozen kan sempat ramai tuh, yang frozen belum ada izin edarnya ditangkapin polisi itu. Nah itu enggak, jadi itu bapak itunya belum mengerti peraturan gitu. Jadi sebenarnya tidak wajib izin edar kalau misalkan itu kita bukan yang stok dan tidak bermerek kayak gitu. Yang kedua adalah kosmetik itu wajib izin edarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bahan-bahan pembersih seperti sabun, bedak, pembersih wajah, terus juga pembersih lantai, itu juga wajib ada izin edarnya. Yang berikutnya itu yang juga wajib izin edar itu adalah hasil dari pertanian yang dikemas. Misalkan beras dikemas, kemudian jagung kering dikemas gitu, itu wajib untuk izin edar. Nah kalau kita produk kayak alas kaki, kemudian kita produk kerajinan, fashion, apakah wajib izin edar? Tidak wajib. Tapi untuk meningkatkan daya saing biar yang beli itu makin percaya, ada namanya Standar Nasional Indonesia SNI ya. Itu boleh untuk SNI. Kalau ternyata di Indonesia standarnya produk, misalnya ibu produknya apa Bu? Kerapnya apa? Tas rajutan dari benang ya. Dari tali. Nah, ternyata di SNI-nya standarnya belum ada untuk produk tersebut. Maka yang distandarisasi adalah sistem produksi dan penjaminan kualitasnya. Nanti ada sertifikatnya tuh. Jadi sertifikat penjaminan mutunya. Jadi kita dianggapnya produk kita yang keluar dari tempat ibu selalu berkualitas. Apa buktinya? Punya sertifikat penjaminan mutu. Itu kalau untuk produk-produk yang tidak wajib untuk izin edar. Nah, IBT-DMC itu juga bekerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional untuk produk yang craft atau yang tadi non pangan maupun pangan yang ingin memenuhi SNI, itu bisa komunikasi ke kami, nanti kami komunikasi ke Badan Standarisasi Nasional untuk didampingi. Karena jujur itu jauh lebih berat dibandingkan izin edar. Karena
untuk standar itu dia sangat detail dalam hal dokumentasi dan juga dalam hal sistem. Maka kita akan sangat dituntut untuk disiplin. Yang disebut dengan penjaminan mutu, yang kualitas produknya keluar selalu bagus, itu enggak ecek-ecek, enggak asal. Jadi ketika negara menjaminkan sebuah produk, ada sertifikasi sistem penjaminan mutu ataupun SNI, itu enggak asal, karena negara yang menjamin ini produk bagus. Bisa bersaing. Jadi biasanya kalau udah ada label SNI-nya atau udah punya sertifikat penjaminan mutu, harganya lebih tinggi dibandingkan, bahkan bisa masuk ke S-Hardware misalnya, atau ke yang supermarket. Biasanya mereka tuh minta tuh, ini udah SNI belum? Atau udah punya sistem penjaminan mutu atau enggak? Karena dia perlu penjaminan. Apakah produk ini selalu, atau apakah industri ibu selalu memproduksi produk terbaik? Kalau kualitasnya tidak bagus, reject. Nah, itu penjaminannya di sistem penjaminan mutu ataupun SNI. Seperti itu. Itu Pak James. Baik, terima kasih Kak Tablik. Ya, kita lanjut dulu menjawab pertanyaan dari Pak Aldi. Monggo Pak. Pertanyaan ibu tadi, dokumen apa-apa saja gitu ya, agar saya mulai dari yang paling wajib ya. Yang paling wajib tentu legalitas produk saya itu adalah pendiriannya, akta pendiriannya. Kalau di SMP kan ada akta pendiriannya. Kalau dia usaha perorangan, kalau PT perorangan ada sertifikat badan hukumnya. Kemudian kalau dia PT konvensional ada akta pendiriannya. Nah kemudian setelah itu yang dibutuhkan adalah NIB-nya, nomor induk usahanya itu harus ada. Kemudian izin perizinan sesuai dengan bidang usahanya. Karena izin edar kalau misalnya industri pangan atau izin-izin yang lain sesuai bidang usahanya. Nah kemudian setelah perizinan itu, masalah haki itu sebenarnya tidak wajib, tapi haki itu lebih untuk melindungi hak kekayaan intelektual Bapak Ibu sebagai pebisnis. Jadi agar mereknya nanti tidak ada yang bikin dengan merek yang sama, agar tidak melanggar merek orang lain juga. Nah, itu juga penting. Kemudian NPWP dari usahanya. Kalau tadi dia bentuknya adalah usaha badan hukum yang terpisah dengan pengusahanya, berarti dia harus punya NPWP sendiri. Nah kemudian masalah sertifikasi. Sertifikasi ini juga enggak semuanya wajib, kecuali mungkin ada sertifikasi makanan ya, atau SNI untuk hal tertentu. Tapi ada sertifikasi mutu lain yang harus dipenuhi untuk kita bisa expand bisnis kita masuk ke pasar yang lebih jauh lagi. Nah itu dari kira-kira urutannya ya, dari yang paling wajib. Gitu. Pak Aldi, ya. Mohon maaf, mungkin maksud pertanyaan dari Bu Deborah adalah kalau mau mendaftar secara online pendirian perusahaan perorangan. Nah, UMKM itu harus menyiapkan dokumen-dokumen apa pada saat dia itu berhadapan dengan sistem online-nya, gitu loh Pak. Maksudnya itu? Maksudnya begitu Bu? Iya. Kalau untuk mendaftarkan ini sekaligus menjawab untuk semua. Untuk mendaftarkan yang pertama tentu perlu ada KTP. KTP. Kemudian NPWP pribadi. Iya. Kemudian domisili usahanya. Domisili usahanya nanti harus diinput. Oh, cukup memasukkan alamat ya. Masukkan. Tidak perlu minta surat keterangan domisili dari Pak RT ya. Belum perlu. Kecuali nanti usahanya sudah resmi. Ya. Iya. Nah, kemudian kesalahan lain modalnya nanti harus diinput. Ini juga diinput, bukan bentuk surat gitu ya. Oh, jadi nggak perlu ngeprint buku tabungan dari bank, nggak perlu ya? Belum perlu. Oh. Itu nanti semuanya akan diinput di form online-nya, di website-nya. Iya. Jadi semudah kita memang membuat akun sosmed. Iya. Gitu. Nah jadi itu semua nanti diinput. Kemudian satu lagi terakhir adalah penerima benefit. Jadi apakah dalam kita mendirikan PT ini ada pihak-pihak lain yang mendapatkan benefit? Gitu. Misalnya pemilik asli modalnya. Misalnya modal itu bukan dari uang kita sendiri, tapi kita dipinjamkan dari orang lain untuk kita mendirikan. Itu termasuk pemilik benefit. Itu juga nanti harus disertakan kalau ada. Gitu. Yang kebagian untung dari PT kita. Apakah itu sama dengan pemegang saham? Enggak, karena kalau dalam PT perorangan ini pemegang sahamnya adalah si pendirinya ini. Cuma satu. Betul, cuma satu. Sedangkan penerima manfaat tadi itu Bisa pihak-pihak lain, siapapun yang menerima manfaat dari keuntungan di PT kita. oke. Baik. Nah ini juga penting saya tambahkan sedikit. PT perorangan ini kalau pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu,
maka dia harus berubah statusnya jadi PT konvensional. Betul. Itu juga, jadi nanti jangan tiba-tiba Bapak Ibu udah memberikan PT perorangan terus ada orang, join dong kita sharing saham. Nah itu harus berubah jadi PT konvensional. Jadi tidak bisa lagi jadi PT perorangan. Iya. Gitu. Sama satu pertanyaan Pak Aldi. Iya, Pak. Itu kan modal dan omset ya. Omsetnya katanya kan maksimal 1 miliar untuk si PT perorangan ini. Oke, ini sedikit harus diluruskan. Nah, tolong Jadi diluruskan. kita kan ada modal dan omset. Iya. Kalau untuk kepentingan pendirian PT, Iya. maka yang dilihat adalah modal. Modal Jadi awal. untuk usaha mikro maksimal 1 M. Iya. Kemudian untuk usaha kecil maksimal 5 M. Gitu. Jadi yang modalnya bukan omset. Jadi untuk pendirian yang dia hanya modal. Ya, dan usaha kecil atau usaha mikro itu boleh ya perorangan ini ya. Betul. Oke. Hanya untuk usaha mikro dan kecil. Iya. Nah, Ya, tidak termasuk tanah dan bangunan. Di luar itu. oke, hanya modal uang. Modal. Jadi bukan omset yang dilihat. Iya. Kalau untuk pendirian ya. Iya, bukan omset dan juga bukan modal sekali lagi tanah, bangunan, mesin-mesin pabrik itu enggak ya? Mesin-mesin pabrik masih bisa dihitung sebenarnya. Yang tidak termasuk itu tanah dan bangunan ya. Tanah dan bangunan itu tidak masuk. Oke, nah apakah nanti ke depannya selain kalau tadi kan ada penambahan pemegang saham, berarti kamu harus berubah nih dari PT perorangan menjadi PT konvensional. Nah, selain itu ada lagi enggak kondisi-kondisi yang memaksa, yang mewajibkan si IKM pemilik PT perorangan harus memigrasi atau naik kelas levelnya ke PT konvensional? Misalnya, ternyata modalnya sekarang tadinya 1 miliar menjadi 5 miliar, bahkan menjadi lebih dari 5 miliar, padahal udah nggak berlaku lagi, nggak layak lagi dia mendapatkan atau mempunyai PT perorangan. Itu benar nggak kondisi seperti itu? Benar, jadi salah satu syaratnya itu adalah dia kan harus usaha mikro dan kecil. Iya. Kalau tadi pemegang sahamnya menjadi 2 orang, maka dia menjadi PT konvensional. Iya, itu Itu pun pertama. dengan modalnya Iya. dan omset. Nah, di sini baru omset bermain. Nah, Oke. kalau misalnya dia sudah, intinya adalah bukan angkanya, tapi sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Iya. maka dia harus berubah jadi PT konvensional juga. Jadi ketika sudah berjalan beberapa tahun, ternyata dia sudah tidak memenuhi syarat usaha kecil atau usaha mikro, Iya. maka dia harus naik level, harus berubah ya. Naik level. Dan itu sebenarnya bukan suatu malapetaka, justru alhamdulillah. Iya. Justru itu satu hal bagus bahwa usahanya udah berkembang dengan Sudah berkembang gitu ya. Jadi jangan khawatir. Soalnya ada rumor atau pembahasan mengatakan bahwa rugi bikin PT perorangan sih gampang, katanya gitu kan ya. Cuma isi formulir langsung keluar. Tapi nanti kalau kita udah berkembang, lalu mau menjadi PT konvensional susah dan segala macam. Nggak begitu kan konsepnya ya? Nggak begitu. Justru Oke. dengan pada saat kita sudah memenuhi threshold itu untuk jadi PT konvensional, justru artinya usahanya sudah berkembang dengan sangat baik. Iya. Baik, dari segi perpajakan kan kalau usaha UMKM itu kan pajaknya 0,5% ya per tahun ya dari omset, betul ya Pak ya? Iya. Iya. Saya tahu segitu. Tapi apakah UM doang atau usaha kecil doang? Nah, itu mungkin saya nggak bisa menjawab saat ini karena kita juga kan masih ada yang baru lagi undang-undang yang Iya betul ya. harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini Saya pernah dengar itu. masih sangat baru dan masih sama. Jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan di berapanya. Iya. Nah kalau begitu mungkin nanti lain kali kita bikin sesi online aja lah, ngobrol sama Pak Aldi gitu kan. Mengenai perpajakan, kadang nih sering banget dari kemarin nanya masuk ke saya pertanyaan gitu kan. Ini pajak gimana pajak? Masih baru banget lah peraturannya yang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu harmonisasi UU 7 nomor 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, kita harus bedah tuh karena sebagai UMKM kita harus ngerti banget ya. Iya, harus melek juga masalah pajak. Harus melek banget ya, tapi karena ini masih baru undang-undangnya, jadi harus bersabar. Tapi di IBT DMC biasanya selalu tuh begitu ada hal yang baru ya kita bikin talk show seperti ini lagi, ngobrol santai lagi seperti ini. Oke Pak Ali ya, cukup? Ya. Terima kasih. Sekarang kita ke Pak Gidi. Kaosnya udah ditungguin tuh. Siapa yang nungguin kaos? Astaga. Saya pilih dulu ya buat somnya ya. Masih ada. Oke. Terima kasih Ibu Debora ya Bu ya. Udah Bora. Debora. Pertanyaan pertama ya Bu ya. Form yang kita bagikan itu untuk
pengisian jika menjadi mitra dari Multikurir. Nah, nanti di situ ada nama alamat ya kan, terus nama brandsnya apa, misalkan Deborah Express, Deborah Logistik ya kan, sama alamat email dan lain-lainnya. Nanti alamat yang ibu cantumkan itu masuk ke sistem ibu, info akunnya. Nah, nanti pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau kita ngecek gitu kan, kalau apakah memang kita harus punya gabung dulu, apakah memang tidak. Untuk mengecek tarif sama tracking, ibu bisa ke Google Chrome ataupun ke Mozilla, itu ke multikurir.id. Nanti ibu tinggal pilih aja alamat, asal di mana, tujuannya kemana, beratnya berapa, cek tongkin, nanti muncul. Ya kan, nanti muncul ada beberapa pilihan yang tadi disampaikan. Apakah mau pakai Multikurir, apakah mau pakai jasa yang ekspedisi yang lainnya. Ya, itu ibu Deborah ya. Nah, karena memang sangat antusias untuk Multikurir Pak James ya. Untuk 10 orang pertama, dari harga yang ibu pegang, 10 orang pertama ya, 10 orang pertama pendaftar ya, dari harga agen 4 juta saya kasih diskon 500.000. Kalau untuk distributor 7.500.000 saya kasih diskon 1 juta. Kalau untuk brands 17.500.000 saya kasih diskon 1.500.000. Dari 3 level tadi berhak mendapatkan kaos, timbangan digital, printer thermal, dan gantungan kunci Multikurir. Wih, itu 10 orang pertama ya Bu ya. 10 orang pertama yang mendaftar saya kasih diskon, ya. Enak ya Bu ya, ya kan? 4 juta 3,5, ya kan? 1.500.000 jadi 6,5, ya kan? Nah, 7.500 jadi berapa tuh? Dikurangi 7.500. Jangan sampai kalah sama Pak Jem. Pak Jem udah buru-buru mau rekeningnya. Berapa rekeningnya Pak? Karena marketnya sudah bagus ya bacanya. Nah, itu untuk 10 pendaftar pertama. Itu saya kasih promo. Oh. Nah, kalau memang ibu mau berkunjung di stand kita ada di samping Ikraf. Nah, jadi pas panggung ya kan ada tuh Multikurir. Nah, nanti ibu bisa konsultasi di sana, ya kan. Pak, nih saya mau daftar nih. Ibu kan ada tuh nomor telepon saya, ya kan. Tinggal nanti Pak mau daftar, bagaimana caranya. Ibu kalau pas waktu jam-jam luang pun nanti saya ke rumah ibu. Ibu nggak usah ke kantor kita. Tinggal telepon Pak, bisa ke rumah. Tinggal kapan janjinya jam berapa saya ke rumah Bapak ataupun ibu. Nah itu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu Deborah. Iya, Bu Deborah buat suami nggak? Jangan malu-malu, maju ke depan. Ya ini buat suami ya. Jangan dijual, kalau dijual lagi di. Iya. Nanti syaratnya yang sudah dapat kaos sampai rumah dipakai kaosnya di foto selfie. Wah iya. Nanti di foto selfie kirim ke nomor telepon saya. Iya. Oke, ini Wih. Iya. Tapi ngomong-ngomong nanti suaminya Bu Deborah muat nggak tuh orangnya? Muat ya? Kalau mau saya siap pakai aja. Baik, kita masih ada satu putaran pertanyaan lagi karena dari tadi udah banyak Pak, giliran saya nanya Pak, giliran saya nanya. Saya kagum sama UMKM IKM di Kabupaten Tangerang. Ya banyak semangat, bahkan ada yang udah bikin catatan mau nanya. Ibu yang sebelah sini, ya. Ya, saya Umi Sangajo, usaha saya sebagai sate bandeng Pak. Kebetulan saya memang kalau yang biasa saya pakai itu favorit saya itu Grab. Grab atau Grab santai. Aku ini pastinya bisa dihubungi. Kendor aja kayaknya. Ya, kedinginan kan. Jadi kalau yang saya lihat tadi Multikurir, kan kalau biasanya kalau emak-emak itu pengennya yang praktis kayak Multikurir itu apa? Sebenarnya memang agak baru, benar-benar baru banget saya dengar ini.
Dan ketika kita searching itu masih agak bingung Pak. Dan biasanya kalau Grab itu kan ketika kita kirim langsung pilih mau yang instan atau yang santai, berbagai kilo ya, dengan ketentuan makanan atau segala macam. Tadi saya cari di aplikasi itu Multikurir nggak ada, belum ada. Mungkin kan kalau saya kan lebih yang simpel ya Pak ya. Jadi kalau mama itu biasanya yang lebih simpel dan ketika kita mengirimkan barang itu memang laporannya ada dan jaraknya di mana, dan kita suka bagikan status barang kita udah sampai mana. Nah, di Multikurir apakah ada aplikasi itu yang memang kalau memang bisa lebih murah dari yang sudah ada, nampaknya ya Pak Jen ya. Nah, ini tadi kalau saya ngecek di websitenya Multikurir juga, cuma hanya ngecek biaya kirim aja. Ketika saya cek dari Sukabumi ke Jakarta Barat yang memang sering banget ke situ, itu di Santainya nggak ada Pak. Cuma adanya pilihannya cuma 2 hari sampai 3 hari, 1 hari pun nggak ada. Ini kan jadi saya juga agak bingung. Tapi kan sampai walaupun jaraknya agak dekat dari tiga rasa tidak ada. Kalau Grab kan sampai Kalideres sampai Sleepy pun saya bisa sampai dengan harga 50.000. Nah ini tadi nggak ada, jadi maksudnya agak pas bertanya-tanya. Dan untuk kriteria paket pembuat agen, distributor dan res itu perbedaannya apa sih? Mungkin sudah ada, mungkin sudah ada kriterianya. Cuma kalau kita punya sebagai res, berarti kita bisa mencari agen-agen seperti itu kali ya? Atau ketika kita daftar sebagai agen, nanti kita bisa daftar lagi mungkin berapa bulan ke depannya bisa seperti itu atau tidak. Dan yang lebih penting sih kalau menurut saya aplikasinya sudah ada yang jelas apa belum? Karena ketika kita ngecek nggak ada yang instan, nggak ada yang sampai, jadi kita juga bingung memakainya seperti apa. Itu saja Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu untuk mengecek cek tarik dengan tracking, ya kan? Nanti Ibu tadi kan sudah sampaikan bahwa kalau di namanya kalau download itu di Play Store ya. Kalau di Play Store kita belum masuk ke situ, tapi kita masih berbasis website platform. Nah, jadi kalau misalkan Ibu buka Google Chrome ataupun Mozilla multikurir.id, nanti akan muncul home Multikurir. Tinggal Ibu klik, nanti muncul beberapa, ada gambar, ya kan? Tinggal nanti Ibu pilih aja asal dari mana, tujuannya kemana. Nah, untuk kalau memang nih Pak dari Tangerang ke Jakarta, nah Tangerang ke jauh gitu kan ya. Karena Grab saja atau GoGoFood saja itu ada beberapa wilayah kiloan, ya kan? Saya aja kalau dari Citra ke rumah itu 21 kilo, ya kan? Ada beberapa Grab yang tidak mensupport untuk wilayah itu, ada wilayahnya. Nah, kalau memang misalkan contoh nih kayak tadi Ibu Asti bilang, Pak kalau saya mau Sunday, ya kan? Kira-kira di sistemnya belum muncul, tapi saya mau Sunday nih, tinggal request aja, catatan nanti catatan ada tuh pas penginputan. Request Sunday. Nah itu kita akan khususkan. Karena apa? Ibu barangnya urgent. Walaupun dari Tangerang ke Jakarta, ataupun Tangerang ke Kota Tangerang, atau Tangerang ke Tangsel. Ini yang sudah berlaku Bu. Di mau ada pengiriman dari Tangsel ke Tangerang, Tangsel ke Jakarta. Pak saya mau Sunday ini harus sampai. Karena ini barangnya parcel. Nah kemarin kita kirim parcel 50 parcel Bu dari Tangsel ke Tangerang. Kalau di sistem kan nggak muncul yang Sunday, ya kan? Ada 1 sampai 2 hari, ada dalam kota. Dalam kota kan 1 sampai 2 hari. Walaupun estimasi 1 sampai 2 hari dalam kota, tetap kita kirim 4 hari itu juga, ya kan? Kalau memang misalkan tidak ada sama sekali pun, nah itu tinggal pakai layanan pilihan ya jasa titipan tadi. Jasa titip tadi pun pasti ada pilihan, tidak bisa Sunday. Ya. Terus yang kedua adalah kalau kita nanti, maaf ya Bu ya, saya tidak menayangkan videonya. Kita Multikurir sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi karena sudah 1001 agen kita yang sudah terdaftar. Terus yang kedua adalah tadi untuk perbedaan antara agen, distributor dengan branch, apa sih yang membedakan? Yang pertama adalah komisi transaksi. Artinya Ibu setiap kali kirim pakai Grab, apakah Ibu mendapatkan komisi transaksi? Tidak.
Betul ya? Ibu hari ini kirim paket nih, ya kan? Ibu? Hah? Dari tingkatannya. Kalau untuk 3 level tadi yang membedakan adalah satu, komisi transaksi dari agen 65%, ya. Kalau distributor 75%, kalau branch 80%. Itu yang pertama yang membedakan dari komisi transaksi masing-masing level. Contohnya, hari ini gua ada pengiriman 100.000. Ya kan, ada pengiriman nih paket, ongkirnya dari kota A ke kota B 100.000. Tapi level ibu adalah branch 85%. Ibu menggunakan layanan someday, satu kali sampai. Berarti 100.000 kalau someday itu 20% komisinya. 100.000 kali 20%, 20.000 dikali ibu levelnya apa? Branch 80%, berarti 17.000 ibu dapat komisi transaksi. Itu yang membedakan. Yang pertama adalah setiap agen masing-masing level itu bedanya di komisi transaksi. Yang kedua, kalau di level agen tidak ada passive income. Ya, karena ibu, maaf ya Bu ya, ibu kan sistem pasti pendaftaran beli 4, jus setengah, jus mata. Artinya apa? Pengen cepat BEP nih, break even point. Bagaimana caranya cepat break even point kan? Artinya apa? Ketika pas ibu mendapatkan banyak penjualan, paket-paketnya banyak, itu bisa bulan kapan kita BEP nih, ya enggak? Nah kalau memang misalkan ibu di level agen nggak dapat passive income, tapi kalau ibu levelnya distributor dengan branch mendapatkan passive income, boleh mendaftarkan. Ibu levelnya brand, ibu levelnya agen, ibu levelnya distributor, boleh mendaftarkan teman untuk menjadi mitra lewat ibu. Ibu bisa mengakses user ID sendiri. Dan satu kali ibu mendaftarkan orang itu komisi referralnya itu 30%, 50%. Itu untuk cepat BEP-nya. Artinya apa? Kita sudah punya produk, produk kita nih belum cukup untuk BEP, ya udah tarik orang ya kan, untuk bergabung. Yang penting dia sudah punya marketnya. Jangan sampai salah ambil market. Orang yang maaf ya belum punya usaha, ya kan Pak ya, suruh gabung, ternyata pas sudah gabung dia nggak jalan karena dia repot. Nah makanya pas banget kita duduk ya Pak yang di sini yang adalah UMKM yang sudah punya produknya itu. Nah itu Bu perbedaannya dari 3 level tadi. Dari komisi transaksi agen 65%, distributor 75%, branch 80%. Itu yang membedakan membedakan 3 level tadi. Yang kedua adalah passive income. Itu yang membedakan. Kalau di level agen tidak ada passive income. Ibu? Ya, berarti tinggal di sistemnya aja kan ya Pak? Iya, tinggal sistem aja. Ibu mau ambil level branch nih, berarti tinggal nanti ibu input hari itu pas keluar invoice, ibu nggak usah nunggu kapan nih komisi saya keluar nih. Tapi pas ibu udah input, level invoice langsung masuk ke deposit ibu sendiri. Dan deposit itu bisa di withdraw. Kira-kira kalau misalkan deposit ibu ada 1.500.000, saya butuh uang nih, ya kan? Nah ibu tinggal konfirmasi ke customer service, Pak Didi, saya mau withdraw nih, saldo saya ada 1.500.000, saya mau withdraw 1 juta. Tinggal lampin aja, user ID-nya apa, nomor rekeningnya berapa, ya kan? Terus nanti berapa yang harus di withdraw kan? Tinggal nanti hari itu kita langsung proses masuk ke rekening ibu sendiri. Itu enaknya ibu bisa ngatur keuangan sendiri. Baik Pak, cuman nanti PR-nya tinggal sistem aplikasinya aja Pak. Iya, sebenarnya nanti ibu boleh ibu mampir ke stand kita, ya kan? Stand kita ibu ya, cara perbandingan harga. Kalau memang misalkan pas bisa tampil nggak? Bentar ya, Pak Zen ya. Paling 2 menit ya Bu ya. Kita bisa membedakan tarif kita lebih murah daripada ekspedisi yang lain. Ya. Ya. Oke, mouse-nya aja Mas. Ya. Kontennya Bu. Multikur
Multikurir. Ya, ya. Nah, Ibu tinggal di Mozilla ataupun di Google Chrome untuk multikurir.id. Ya, nah ini Bu, tampilan seperti ini, multikurir.id. Nah, coba closing Pak. Closing. Nah, nanti Ibu kalau sudah mendaftar, sudah berhak mendapatkan passwordnya. Ibu bisa mengelola sendiri. Nah, ini kita coba untuk demo tarif ya. Nah, ini pesan sekresi. Asalnya contoh Cikupa. Muncul, terus tujuannya misalkan ke Cikupa lagi. Beratnya 1 kilo. Cek ongkir. Ketika pas kita cek ongkir nanti ada beberapa pilihan. Ibu boleh pakai ekspedisi pilihan sesuai customer yang mau pakai apa. Nah, Bapak, ada multikurir dalam batas 6.000, 1 sampai 2 hari. Muku puas, ya kan, 1 hari sampai someday. Nah, Ibu bisa bandingkan dari harga multikurir dengan harga GNT, Secepat, dan Ninja. Nah, ini harga ini sudah sesuai dengan tarif mereka. Tapi kalau memang customer pengen ngirimnya pakai GNT, Ibu tetap mendapatkan cashback komisi 10% dari yang dia berikan. 9.000 kali 10% kali layanan Ibu apa. Walaupun pakai multikurir, walaupun pakai just tip, jasa titipan, tetap Ibu mendapatkan komisi transaksi. Bedanya kalau di sini sampai 20%. Kalau di sini semua layanan 10%. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir gini, jangan sampai ada datang ke gerai kita, ya kan? Tapi Pak bisa pakai ngirim secepat, nggak bisa. Akhirnya kan kita nggak dapat komisi. Nah, ini muncullah jasa titipan tadi. Bahkan kita ada nama jasa angkut. Jasa angkut ini yang kita sudah kerjasama adalah sepeda listrik, kulkas, freezer, sepeda anak. Itu tanpa diukur volume, tanpa ditimbang, harga pasti. Kita masih kontrak Jabodetabek aja. Jadi kalau di Citra alhamdulillah nih yang sepeda listrik, freezer sama kulkas semuanya pakai multikurir. Ya kan, kita pesan di Shopee, Tokopedia, ya kan, beli nih sepeda listrik. Kan kita yang pengen tokonya bingung. Kita kirim pakai apa? Pakai Dropbox ya kan mahal, dalam mahal, pakai multikurir harga pasti. Kan? Itu Bu ya. Jadi ada perbedaan harga Ibu tinggal lihat saja dengan harga yang tadi itu Cikupa ke Cikupa, Besamde, harga murah, pakai layanan sesuai pilihan yang Ibu mau pilih apa. Bu ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, silakan mic apa itu? Terima kasih Bu Umi. Ini Bu Umi sebagai ketua komunitas makanan minuman Tangerang. Wah, tepuk tangan Bu. Harus bergabung Bu ya. Membernya aja udah banyak banget ini. Membernya. Kalau Ibu gabung member lagi kan Ibu dapat komisi referral. Cepet deh ya kan? Iya, Pak Didi bisa lihat kan di bawah tuh kan? Iya. Bintang. Iya. Dan memang kita di IBT MC berkolaborasi dengan Komintang ya, luar biasa sinerginya Pak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari sini?
Ini dulu nih kali ini. Ya, ibu siapa namanya? Saya tadi dari Samet Rajak Pak menanyakan Dari Rajak. Ya Rajak. Rajak mana Bu? Mutiara Kiriman Kuning. Oh iya. Itu sudah bisa juga kan? Sudah bisa, Bu. Yang saya tanyakan, yang servis pengiriman produk pecah belah, contohnya kalau saya kan figura ya, Figura. Ya. figura kaca, itu ketentuannya bagaimana Pak? Apa maksudnya bisa atau enggak? Misalnya ada ekspedisi sebelah juga ada yang nggak bisa, ada yang bisa dengan packing kayu gitu. Nah kalau packing kayu kan otomatis volume Iya, ya. aman. Jadi kayak yang ekspedisi sebelah itu pakainya tracking kan, itu yang sering saya pakai itu. Nah selain itu masih bingung untuk kasih pilihan ke customer gitu Pak. Kalau untuk yang figura besar gitu ya. Kalau yang figura kecil kebetulan ada pilihan lagi, cuma kalau yang packing kayu dia nggak terima gitu. Untuk multi kurir bagaimana Pak? Kalau untuk Ya. pecah belah begini. Terima kasih Bu. Ya. Untuk multi kurir, alhamdulillah ya semua kita bersupport gitu. Semua kita bersupport dan artinya mau pengiriman kaca ataupun apapun kita bisa support itu. Dan memang ikan hias pun untuk Jabodetabek kita support. Nah ada beberapa kan yang vendor yang lain kalau luar Jabodetabek kan jangan support ikan hias kan. Dulu itu ikan hias ya kan nggak bisa. Nah sekarang kalau untuk all Jabodetabek kita bisa ikan hias. Mau yang kayak tadi Ibu sampaikan tadi kita bisa support itu. Ibu nggak usah bikin armadanya. Nanti itu tinggal telepon aja Pak saya mau kirim figura A B C D E kira-kira berapa yang kirimnya. Kita jemput Ibu Pak. Kita bisa support dulu. Semua ya apa yang Ibu butuhkan kita bisa support itu. Alhamdulillah. Untuk Ini matiin nih. Pak, untuk tarifnya bagaimana Pak? Sini loh. Sudah, terima kasih. Silakan. Ada tadi yang mau bertanya Ibu? Ya. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lilis dari Pak yang Curug. Oh nanya Pak itu kalau misalnya nggak sekarang, nanti nggak dapat itu apa kilo timbangan sama macam-macam. Ya. Terus nggak diskon juga, gimana? Ya, wah ini hebat nih. Iya. Nah, kita kan belajar sampai hari Minggu ya Pak. Jamnya. Sampai hari besok ya. Sampai besok ya belajarnya. Nah, ini sebetulnya menggugah ya kan. Sampai besok ini kan berlaku, ya. Sampai besok itu berlaku. Yang penting Ibu sekarang isi form, ya kan, serahkan ke resepsionis kita, ya kan. Musyawarah dengan orang rumah, ya kan. Saya hanya mengedukasi Bapak dan Ibu. Artinya saya tidak memaksa Bapak dan Ibu untuk gabung. Selagi Ibu ada peluang untuk menambah income tambahan, kenapa Ibu nggak ambil? Gitu ya Bu ya. Ibu sudah punya. Tes. Ibu sudah punya marketnya, sudah punya produknya, tinggal sistem ekspedisinya. Itu. Jadi sekali lagi untuk promo ini sampai besok, ya kan? Kalau udah lewat hari Senin, ya diskon yang tadi tidak berlaku. Yang berlaku adalah timbangan digital dan printer thermal dan kaos. Makanya buru-buru, ya kan? Daftar ya Bu ya. Terima kasih. Kenapa Bu? Curug, alhamdulillah sudah ada Bu. Itu di perumahan Curug Permai kalau nggak salah. Ada agen kita. Nggak Bu, karena di multi kurir tidak ada batas zonasi. Ya, jadi Ibu mau buka satu tempat user ID, mau buka berdampingan pun itu bisa. Jadi tidak ada batas zonasi. Inilah inovasi dari multi kurir. Bagaimana semua UMKM, semua masyarakat pengen punya ekspedisi tapi tidak dibatas dengan zonasi. Kalau Ibu buka ekspedisi tetangga, ada batas kiloan, betul nggak? Nah kalau di multi kurir, siapapun yang mau buka usaha yang menambah income tambahan,
boleh buka multikurir, boleh berdampingan, ibu punya surat ID-nya, suami juga punya, anak juga punya, enaknya gitu. Yang kedua, kalau ibu lagi di rumah, ya kan, terus juga paketnya ada di, contoh rumah ibu di Curug, ada paketnya di Citra, ya kan, teman ibu ya kan, bisa nggak nih pakai multikurir? Ibu input aja dari rumah di Curug kan, alamatnya di mana, ya kan, tujuannya kemana, nanti kurir kami pick up ke tempat yang di Citra itu, gratis pikapnya. Jadi ibu nggak usah keluar kemana-mana. Yang penting handphone ibu ada paketnya aja. Ya, kalau ibu handphone yang ada paketnya, berarti nggak bisa operasional. Kalau ibu handphone ada paketnya, enak. Jadi ibu nggak usah mikirin armada, PC, laptop dan lainnya. Lewat handphone juga bisa. Maka bu, nggak ada. Di multikurir tidak ada target. Tidak ada jaminan, karena yang menentukan target adalah ibu sendiri. Kalau ibu mau cepat profit, mau cepat break even point, ibu sendiri banyakin paketnya, ya kan? Ini wah, saya punya produk banyak nih, ya kan? Saya harus dapat profit besar, mau nggak mau kan? Tetap jalan operasional. Kita nggak ada target, ibu daftar, ibu harus buat ini sekian, enggak, ya kan? Kan ibu sendiri yang menentukan targetnya, jaminannya, ibu